Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada persis di depan dalam Tumenggungan atau dalam Kepatihan Puro Mangkunegaran yang saat ini tengah bermasalah. Untuk lebih jelasnya Liberty mau langsung bertemu dengan advokat atau pengacara yang biasa menangani masalah kasus cagar budaya. Beliau adalah Kanjeng Pangeran Bambang Pradoto Nagoro SH. Kanjeng, kalau masalah yang ada di sekitar dalam Tumenggungan atau Kepatihan Mangkunegaran ini ceritanya bagaimana, Kanjeng? Jadi awal kasus ini muncul itu di awal tahun 2023 ya. Saat itu saya dapat informasi kalau ada perusakan bangunan pendopo Taman Putro. Dulu lebih dikenal dengan istilah TK Taman Putro. Ya. Namun faktualnya karena saya pada saat info itu ada di luar kota, setelah saya pulang saya lihat memang betul ternyata terjadi perusakan. Jadi pendoponya sudah rata dengan tanah. Kapan perusakannya saya tidak tahu. Sementara dalam Tumenggungan atau Kepatihan Mangkunegaran ini punya sejarah cukup panjang. Selain dulu sebagai dalam kepatihan, di tempat ini juga pertama kali siaran langsung gamelan yang dipakai untuk mengiringi tariannya Gusti Nurul pada saat Ratu Wilhelmina ulang tahun di Belanda. Jadi musiknya dari sini, kemudian disiarkan melalui radio secara live, dan kemudian Gusti Nurul menari di Belanda. Jadi itu adalah siaran radio pertama. Maka bangunan ini juga menjadi cikal bakal berdirinya Radio Republik Indonesia di kota Surakarta. Yang selain SRV ya, SRV itu adalah Solo Radio Verenehan, itu punyanya Mangkunegaran, karena selain Solo Radio Verenehan juga ada Solo Radio Indonesia punyanya Keraton. Nah, saya tidak tahu, tiba-tiba saya melihat sendiri terjadi perusakan. Lalu pada sekitar bulan Februari Maret saya membuat laporan polisi. Yang dilaporkan masalah apa, Kanjeng? Perusakan cagar budaya. Karena tahun 2013 bangunan ini sudah ditetapkan sebagai objek diduga cagar budaya. Sehingga merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Yungto PP 1 2022, maka wajib hukumnya untuk dijaga. Apalagi tahun 2019 Wali Kota sudah menetapkan sebagai bangunan cagar budaya, sehingga bangunan ini betul-betul harus dilestarikan. Kalaupun akan dilakukan renovasi dan sebagainya, harus melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang. Salah satunya harus memiliki izin dari pemerintah. Harapannya gimana, Jeng? Ya, masa di Kartosuro persisnya, ya kurang lebih 15 sampai 19 km dari titik lokasi saat ini. Di sana ada 2 kasus yang semuanya sudah, salah satunya sudah inkrah ya, perusakan tembok bangunan cagar budaya ya, walaupun itu masih objek diduga cagar budaya, belum cagar budaya. Dan satu lagi saat ini sedang dalam proses pelimpahan dari penyidik, dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya, ke Kejaksaan. Nah, ini sudah cagar budaya, ya harusnya juga harus dilakukan penyelidikan hingga penyidikan. Kenapa? Karena ini sejarah hilang loh. RRI sudah nggak tahu lagi sejarahnya. Ya, selain di sini dan Kemuning, RRI itu sejarahnya berasal dari Solo. Kanjeng, dengar-dengar ya, ini dalam Tumenggungan atau keprajuritan ini atau Kepatihan ini sekarang bukan milik pemerintah lagi ya, atau bukan milik dari Mangkunegaran kan, jadi milik perseorangan nih. Jadi gini, yang menjadi persoalan adalah saya punya data, saya mendapatkan data dari teman-teman sejarawan bahwa faktanya tanah ini harusnya miliknya negara. Karena tahun 1960-an Wali Kota Solo waktu itu berkirim surat kepada istri dari Tumenggung terakhir dari Mangkunegaran, sekaligus juga berkirim surat kepada Mangkunegoro ke-8.
Namun entah bagaimana terjadi peralihan kepemilikan, saya kurang tahu. Karena kalau kita bicara undang-undang harusnya tidak bisa tanpa izin dari pemerintah. Apalagi langsung melakukan perusakan tanpa ada kajian-kajian. Enggak, Kanjeng sendiri kan selaku advokat pengacara yang banyak menangani masalah sengketa cagar budaya. Lah, saran dan nasihat petunjuk dari Kanjeng masalah dalam keprajuritan, dalam kepatian ini gimana, Kanjeng? Yang pasti saya sudah secara pribadi ya, saya sudah melaporkan ke Polresta Surakarta, sudah ditindaklanjuti dan sudah dilimpahkan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya. Saat ini penyelidikannya dan sudah ada pemeriksaan saksi-saksi. Ya, saya berharap untuk segera muncul apakah kasus ini naik ke tingkat penyidikan atau bagaimana. Tapi kalau sampai tidak naik ke penyidikan ya menjadi aneh karena 15 km dari titik ini sudah inkrah dan naik sampai dengan putusan pengadilan, walaupun itu belum cagar budaya, baru objek diduga cagar budaya. Ya, Jeng, kalau misalnya sudah dimanfaatkan terus emangnya buat apa sih, Jeng, kalau bangunan-bangunan seperti ini gitu? Sebenarnya kalau kita belajar di Solo itu sudah banyak contoh bangunan-bangunan seperti ini, dalam-dalam seperti ini yang masih dipertahankan tetapi menjadi multifungsi, memberi nilai ekonomis. Contohnya dalam Buryoningratan itu kan bisa. Terus juga dalam yang ada di dalam keraton, ya kan? Tinggal bagaimana kita melihat dari sudut pandangnya, ya. Karena tinggal memoles sedikit saja bisa, tapi semuanya memang harus dengan kajian. Seperti dalam Said Kusuma itu, Anjing? Ya, seperti dalam Said Kusuma, dalam Kalitan. Itu kan dalam-dalam semuanya. Malah dipakai yang positif, Anjing? Iya, bisa. Ini dipakai yang positif bisa. Jadi kan penginapan pun sebetulnya bisa. Siapa yang bilang tidak bisa? Bisa. Tetap bisa ya? Bisa. Itu tidak bertentangan dengan enggak. Revitalisasi itu kan bagaimana membuat bangunan yang dulunya mangkrak, katakanlah, kemudian direvitalisasi untuk memiliki nilai. Intinya nggak merusak fisik bangunan. Yang penting tidak merusak. Contohnya dalam Surya Hamijayan. Yang dulu rusak seperti apa, sekarang diperbaiki, konon katanya mau menjadi guest house. Kan ada masalah. Ya. Bahkan di tempat itu juga ada lapangan tenis pertama PON. Tenis PON itu ya. Ya. Sip. Nggih, terima kasih, Kanjeng. Demikian wawancara Liberty dengan beliau Kanjeng Pangeran Bambang Pradoto Nagoro Esha yang dikenal sebagai advokat yang banyak menangani masalah kasus cagar budaya. Ini persis di depan bangunan dalam Kepatian Puro Mangkunegaran Solo yang kini mangkrak, kotor dan menyedihkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.